Benar Tuhan, Yesus mendengar lebih dari apa yang kami doakan. Dan Yesus menjawab lebih daripada apa yang kami harapkan. Dengan caranya Tuhan, di waktu yang tepat. Dan kami akan melihat semuanya akan dikerjakan oleh Tuhan. Jadilah ini menjadi kenyataan di dalam hidup kami masing-masing. Bahwa Tuhan akan mendengar lebih daripada apa yang kami doakan. Tuhan mendengar lebih dari apa yang kami perkatakan. Yesus mendengar lebih dari apa yang kami serukan. Dan Yesus menjawab melebihi daripada apa yang kami harapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadilah ini bagi semua umat pilihan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, hadiran-Mu terus ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan dengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada umat pilihan-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Selama firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Lebih lagi. Haleluya. Amin. Silakan. Saudara yang kasih, hari ini tema khotbah kita adalah pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu dahsyat. Pertolongan Tuhan itu heran. Di luar nalar manusia. Bisa ditampilkan yes. Enggak masuk akal, enggak masuk logika. Dan mari kita belajar hari ini. Pertama kita lihat bagaimana seorang Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur bisa dibangkitkan. Enggak mungkin. Kalau menurut ilmu kedokteran 72 jam meninggal itu udah bau. Ini 4 hari dan sudah di dalam kubur. Enggak mungkin. Secara logika enggak mungkin. Oleh karena itu coba saudara 35-40 menit ini konsentrasi benar. Kok bisa ya terjadi? Mari kita sama-sama belajar. Yesus pertama, kasus pertama yang kita pelajari hari ini adalah tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Kita baca Yohanes 11 ayat 6. Yes. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara kasih, kalau kita baca ayat sebelumnya, Lazarus itu sakit. Ini di kota Betania. Maria sama Marta ngabarin kepada Yesus, Yesus, Lazarus sakit. Lazarus sudah berat sekali, tolong ke sini. Yesus sengaja 2 hari tinggal di situ, nggak langsung datang ke Marta, nggak langsung datang ke Maria. Padahal Marta Maria itu udah merindu-rindukan, sudah sangat mengharapkan Yesus segera datang. Karena mereka percaya kalau Yesus datang, maka Lazarus tidak akan mati. Lazarus sembuh. Cuman Yesusnya tinggal 2 hari lagi di situ. Nah, mari kita baca ayat berikutnya, Yohanes 11, ayat 11, 13 dan 14. Ayat 11, demikianlah perkataannya,
Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Jadi setelah 2 hari itu, Yesus bilang kepada murid-muridnya yang lain, sekarang kita ke sana. Karena Lazarus itu, saudara kita itu, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi murid-muridnya yang lain tertidur itu dia oh tertidur aja. Tapi maksud Yesus itu tertidur itu mati. Nah makanya Yesus dengan jelas berkata di ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus itu sudah mati. Gitu. Lazarus itu sudah mati. Nah ayatnya yang ke-21, Yohanes 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi setelah Yesus datang kepada Marta, kepada Maria, Maria masih duduk di sebelah sana. Marta bilang, Tuhan, sekiranya Tuhan tadi langsung datang ke sini, maka Lazarus ini tidak mati. Sekarang dia sudah mati. Coba kita baca Yohanes 11 ayat 32 sampai 33. 32 sampai 33. 32, yes. Nah perhatikan, saudara perhatikan. Tadi Marta bilang, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, maka Lazarus itu tidak mati. Sekarang yang ngomong itu adalah Maria. Dengarkan, ayat 32, Maria. Maria tersungkur di kaki Yesus. Maria tersungkur di kaki Yesus. Kata-katanya sama, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku Lazarus itu pasti tidak mati. Yang tadi enggak tersungkur. Nah perhatikan, Yesus datang tersungkur. Yang satunya datang ngelapor. Mungkin Judas kali ya. Yesus, seandainya tadi Yesus datang langsung segera waktu kami telepon 2 hari yang lalu, dia enggak mati kayak begini. Gitu. Tapi kalau Maria beda, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia tersungkur di kaki Yesus dan nangis. Sekiranya Yesus ada di sini, maka Lazarus ini tidak akan mati. Saudara, coba pikirkan. Seorang Maria, dia tersungkur nangis. Dan berkata kata-kata yang sama. Sekiranya Yesus ada di sini, maka dia ini tidak akan mati. Tahu saudara apa responnya Yesus? Ayat 33, maka masgullah hatinya Yesus. Melihat Maria tersungkur nangis dan kata-katanya sama, sekiranya Tuhan ada di sini, maka Lazarus tidak akan mati. Hati Tuhan itu masgul. Masgul itu iba. Iba, terharu. Sampai di firman Tuhan katakan Yesus pun ikut menangis. Jadi saudara kasih, coba saudara bayangkan antara Marta sama Maria. Kata-katanya sama tapi respon Yesus berbeda. Wow, luar biasa. Kita lanjut ke ayat 39. Ayat 39. Marta berkata, Tuhan ia sudah berbau. Jadi setelah udah sampai di sana, Yesus katakan di mana dia sekarang? Nah udah di dalam kubur 4 hari. Terus Yesus katakan coba gulingkan itu batu. Kalau di sana kan di konteks ini itu kuburannya enggak di bawah tanah tapi di dalam gua, ditutup pakai batu. Coba gulingkan batu itu. Si Marta bilang ayat 39,
Tuhan, ia sudah berbau. Dia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Coba, saudara pikirkan bagaimana si Marta pakai logika. 4 hari. Dan jangan-jangan waktu dibuka itu juga dia udah merasakan bau. Jadi menurut akal sehatnya Marta, percuma. Dan 4 hari. Ilmu kedokteran katakan 3 hari, 72 jam, udah busuk. Percuma buka-buka, udahlah Yesus. Nih, logika Marta sering kita pakai. Kalau kita dalam kesulitan, kita dalam penderitaan, kita dalam sakit penyakit, kita sering kayak Marta, enggak mungkin ini. Enggak mungkin ini. Sulit lah, enggak mungkin ini. Modal juga enggak ada, kenalan juga enggak ada. Enggak mungkin ini. Pendidikan juga pas-pas, enggak mungkin ini. Sering itu muncul pikiran logika ini. Sering muncul dalam pikiran kita sehari-hari. Saudara kasih, tapi melihat Marta kayak begitu, atau mungkin saya dramatisir barangkali, Marta ini agak jujur sedikit. Sudah 4 hari, tahu? Kira-kira gitu Marta mungkin gitu. Udah 4 hari di dalam tahu, bau busuk sudah. Tapi apa kata Yesus ayatnya yang ke-40? Marta, bukankah saya sudah katakan kepadamu? Itu Yesus itu enggak langsung marah sama Marta. Tapi bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan dari Tuhan. Kata-kata yang sama ini sampai kepada saudara dan kepada saya. Jika saudara percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara percaya, pada saat penderitaan yang rasanya saudara nggak bisa tangani sendiri. Kalau saudara percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Semakin berat persoalanmu, itu kalau itu selesai, kemuliaan Tuhan itu lebih besar. Coba kalau saudara bandingkan, kalau Yesus langsung datang sakit sembuh, kemuliaan Tuhan mana lebih besar? Sudah 4 hari di kuburan terus bangkit. Menurut saudara kemuliaan Tuhan yang lebih besar mana? Ya pastilah yang udah 4 hari ini. Kalau baru sakit pilek kasih bodrek juga udah sembuh. Jadi nggak terlihat. Tapi kita kadang-kala kepingin minta sekarang langsung dijawab. Tapi Tuhan kan beda. Makanya dia bilang kalau engkau percaya, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah akan terjadi. Ini kata-kata Tuhan. Nah jadi, tapi kadang-kadang kita kan lebih banyak pakai otak. Saya pernah waktu kami dari Pulau Patmos ke Kusadasi. Pertama dari Kusadasi ke Pulau Patmos kami pagi-pagi, masih pagi benar. Kenapa? Karena kalau dari Turki ke Pulau Patmos itu pagi hari itu nggak ada gelombang. Maka semua berangkat orang pagi-pagi. Dan kembali juga pagi-pagi. Tapi kami pada saat itu masih kepingin lihat lebih banyak lagi di Pulau Patmos. Maka kita pulangnya jam-jam 1, jam setengah 2-an. Tahu saudara, setengah jam aja badai sudah ngamuk. Badai itu lebih tinggi daripada kapal yang kami naiki. Dan kami tinggal 18 orang di dalam kapal itu. Waktu berangkat penuh, ada orang Korea Selatan, orang Jepang, orang mana-mana satu kapal itu. Pulangnya kami aja toh, orang Indonesia. Gelombang seperti itu. Saya nyanyi. Percaya saja, percaya
saja. Semua pasti jadi. Percaya saja. Sudah kasih teman-teman yang lain sudah minum macam-macam. Biar minum biar langsung ketidur. Tapi saya nyanyi, percaya saja. Waktu saya nyanyikan percaya itu saya lihat gelombang menerpa air masuk ke kapal. Tapi saya bilang saya percaya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Dan ingat saya waktu murid-muridnya juga ditimpa oleh taufan. Dan Yesus datang, itu sebentar saja diam. Kapal itu diam. Badai itu diam. Dan saya percaya, kalau dulu Tuhan pernah lakukan ini kepada murid-muridmu, sekarang engkau juga lakukan sekarang ini di tempat ini. Percaya saja. Jadi saudara kasih hari ini, seringkali kita manusia umumnya pakai ini. Pakai otak, pakai akal, pakai logika. Padahal soal percaya itu enggak ada hubungannya dengan logika. Dan ini juga begitu, Marta pakai logika. Enggak mungkin bisa bangkit. Udah 4 hari, sudah busuk. Tapi apa kata Yesus? Bukankah sudah kukatakan kepadamu? Percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan dari Tuhan. Hari ini, firman yang sama kepada saudara. Kalau saudara ada dalam badai, kalau saudara mau mengalami mujizat, kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang bukan biasa-biasa saja, saudara percaya saja. Percaya saja, jangan pakai, seringkali kita pakai ini. Percaya saja sama Tuhan, dia belum berubah. Pada saat saya di atas kapal dari Pulau Patmos ke Kusadasi, saya lihat, teringat di kepala, di dalam firman Tuhan, bahwa murid-muridnya pernah ditimpa oleh badai sakal. Badai begitu besar. Tapi saya teringat, Yesus datang, badai itu langsung diam. Dan saya ingat itu, saya percaya. Tahu saudara, waktu kami berangkat dari Kusadasi ke Pulau Patmos, itu hanya 3 jam. Waktu kami dari Pulau Patmos ke Kusadasi itu lebih 5 jam. 2,5 jam lebih lama. Kenapa? Karena gelombang begitu besar. Tapi waktu saya nyanyi ini, tapi saya juga nyanyi gak sebentar, 2 jam. Tanpa berhenti. Dan kira-kira terakhir itu benar-benar diam. Gelombang itu diam. Kenapa? Karena percaya. Saya percaya dulu Tuhan tolong murid-muridnya, sekarang juga Tuhan tolong kami di tempat ini. Itu diam. Saudara percaya saja bahwa dia belum berubah. Tuhan belum berubah. Nah kemudian ayatnya ke-41. Jadi tadi ayat 40. Jikalau engkau percaya Marta, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian ayat 41. Lalu Yesus menengadah ke atas. Jadi saudara kasih, saya waktu baca firman Tuhan ini, kita kalau sering ada masalah, yang pertama kita lakukan cari bantuan orang lain. Benar apa benar? Cari yang the have, langsung atur penerbangan ke Singapura. Atau penerbangan ke Penang. Muncul langsung itu. Atau ke dokter yang mana, ke rumah sakit yang mana. Hari ini, dengarkan baik-baik. Yesus saja, dia enggak cari itu. Yang pertama dia menengadah ke atas. Dia melihat ke atas. Dia melihat kepada Bapa. Dia tidak lihat jasad yang sudah 4 hari di dalam kubur. Saudara kasih, mulai hari ini saudara dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara menemukan atau ketemu atau lagi sedang dalam persoalan berat kayak apapun, saudara pertama kerjakan menengadah ke atas.
Saya pernah ditelepon di rumah. Sekarang ini kan banyak orang nelpon macam-macam. Saya kebetulan angkat. Dia bilang anak bapak di sini lagi jatuh. Ini lagi begini, ini begini. Bayangin ini, mereka mau meras minta duit. Yang pertama saya lakukan, saya langsung kepada Tuhan. Saya langsung kontak kepada ke atas. Bapak, semuanya ada di dalam tanganmu. Kalau memang itu benar, Tuhan sembuhkan. Yang pertama saya hubungi Tuhan. Tahu saudara, itu hanya tipu-tipuan aja. Karena mau memeras uang aja. Jadi dengarkan baik-baik. Kalau ke depan ini, saudara menemukan persoalan berat banget. Ini udah mati, ini bukan berat lagi, udah 4 hari. Dia tidak lihat masalah. Tapi dia menengadah ke atas. Waktu saya baca itu, iya ya. Banyak kita anak-anak Tuhan kalau berhadapan dengan persoalan, kita langsung cari teman yang lain. Saudara tidak salah cari langsung gembala, tidak salah. Tapi saudara langsung bisa kontak sama Tuhan. Saudara langsung menengadah ke atas. Karena semua yang ada di dunia ini tergantung kepada dia. Kenapa saudara nggak langsung lapor kepada dia? Langsung melapor karena semua rambut di kepala saja. Kalau tanpa izin dia nggak jatuh loh. Kenapa saudara nggak belajar dari Yesus? Dia menengadah ke atas. Wow. Dan setelah dia menengadah ke atas, apa yang dia ngomong? Bapak, aku mengucap syukur. Karena engkau sudah mendengarkan aku. Waktu saya baca ini, kapan Bapak di surga mendengarkan dia, wong dia baru berdoa. Coba, ini ayat 41. Ayat 41-nya mana? Udah rusak lagi ya? Ya, ayat 41. Lalu Yesus menengadah ke atas. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau sudah mendengarkan aku. Waktu saya baca. Sudah bangkit belum Lazarus? Belum. Tapi Yesus bilang, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau sudah mendengar doaku. Jadi pada saat saudara berdoa dalam hatimu, wah aku udah sembuh ini. Aku udah sembuh ini. Yang suamimu belum dapat pekerjaan hari ini, yang masih nganggur. Saudara mengucap syukur sama Tuhan. Jangan ngomel sama suami. Mengucap syukur, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah mendengarkan aku. Suami udah dapat pekerjaan belum? Belum. Tapi kata-katamu itu powerful. Pada saat saudara mengucap syukur itu, wah Bapak senang ngelihat umatnya yang lagi susah masih mengucap syukur kepada Bapak. Dan dia mengatakan, karena engkau sudah mendengarkan doaku. Engkau sudah mendengarkan aku. Mau saudara mulai praktekkan hari ini. Berdoa kepada Tuhan, Bapa, aku mengucap syukur padahal engkau menghadapi persoalan. Menghadapi badai. Tapi katakan, Bapa, aku mengucap syukur atas keadaan ini. Karena engkau sudah mendengarkan aku. Wow, powerful. Dan tahu saudara setelah ayat ini apa yang terjadi? Ayat berikutnya, ayat berapa? 43. Lazarus setelah dia berdoa, Bapa, aku mengucap syukur karena engkau sudah mendengarkan aku. Setelah itu dia ngomong, Lazarus, mari keluar. Keluar enggak Lazarus? Keluar. Enggak masuk akal. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu dahsyat. Pertolongan Tuhan itu di luar nalar manusia. Jadi mari kita pakai percaya sama firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Semua firman Tuhan itu pasti digenapi. Saudara pegang hari ini. Maka pertolongan Tuhan yang ajaib, yang heran akan berlaku dalam hidup. Saya mau cerita kepada saudara bahwa bulan Mei kemarin, Frankie bisa nyanyikan lagu yang tadi sekali sama pemain keyboard. Saya mau cerita kepada saudara, bulan 5 yang lalu, anak saya tadi dia hadir di Bedaya 1. Dia udah kerja 1,5 tahun di Glasgow, di UK. 1,5 tahun. Dalam benak saya, 2 tahun pulang lah, kerja di Indonesia lah. Tapi dia kerja selama 1,5 tahun bukan di bidangnya. Jadi saya bilang bulan Mei, kamu kirim aja lamaran ke perusahaan yang sesuai dengan bidangmu. Enggak usah digaji, internship aja, magang saja, enggak usah digaji. Kamu kan udah punya uang, udah kerja 1,5 tahun, udah bisa bayar apartemenmu sendiri, biaya hidupmu sendiri. Tiap kita video call tanya, udah kirim belum lamaran? Dia senyum-senyum. Tahu saudara, sebulan setelah itu, ada owner salah satu pimpinan perusahaan di bidang dia telepon dia. Karena dia pernah tes beberapa bulan sebelumnya. Nelpon dia bahwa kamu masih interested enggak kerja dengan kami. Bayangin, saya minta apa tadi? Saya minta sama Tuhan apa? Magang. Sudah diminta belum ke sana? Belum. Baru minta kepada siapa? Baru minta kepada Tuhan. Iman belum lakukan. Tapi jawaban, makanya lagu ini benar-benar memberkati saya. Tuh Yesus mendengar lebih daripada apa yang saya doakan. Yesus menjawab lebih dari apa yang saya harapkan. Karena yang saya harapkan itu hanya jadi magang. Tapi malah diterima sebagai karyawan dan digaji. Saya minta magang gak usah digaji. Silakan Frank. Saudara nikmati lagu ini. Saudara lirik demi lirik resapi dalam nama Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Glory, haleluya, refnya saja. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Amin, amin, Dengan caranya di waktu yang tepat. amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan itu dahsyat. Di luar nalar manusia. Ada kalanya tidak masuk akal sama sekali. Minta hanya jadi magang.
bukan magang, malah diterima. Jadi karyawan, digaji, minta enggak usah digaji. Oh, haleluya, haleluya. Pertolongan Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib itu bisa terjadi atas dirimu. Tapi perlu saudara percaya. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Lupakan Marta. Marta pakai logika. Karena menurut Marta enggak mungkin. Karena sudah 4 hari, sudah bau, enggak mungkin. Padahal Tuhan sudah katakan, Marta, jikalau engkau percaya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini, kalau engkau sedang dalam persoalan, dalam pergumulan apapun yang kau gumuli, Tuhan belum berubah. Dia sanggup menolong engkau sekarang, saat ini juga. Dia belum berubah. Dia belum berubah. Dia pasti tepati janjinya. Apa yang saya alami, saudara bisa alami. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua, saya tambah satu lagi. Yang kedua, Ruth menjadi istri Boaz. Atau yang keempat, atau yang Ehud. Tadi yang kedua, tadi Ruth. Sekarang yang Ehud. Yes. Nah, saya mau cerita kepada saudara, Ehud itu Ehud ini melepaskan Israel dari bangsa Moab. Mari kita baca ayat yang pertama, Hakim 3 ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel bisa mengirim upeti kepada Eglon, raja Moab. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya mulai ayat 12, orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dengarkan. Orang Israel itu setelah 80 tahun mereka dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Mereka itu melakukan lagi yang jahat di matanya Tuhan. Nah, karena mereka melakukan jahat di mata Tuhan, lalu Eglon, raja Moab, ayat yang ke-12 itu, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Kenapa? Karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara kasih, ini orang Israel ini kalah sama orang Moab. Padahal waktu zamannya Yosua, Moab itu sudah dikalahkan. Tapi ini sekarang dia kalah. Kenapa kalah? Karena orang Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ada 2. Ada kalanya kita kalah. Ada kalanya persoalan banyak. Ada kalanya pergumulan berat. Bisa karena salah kita atau memang karena rencana Tuhan. Nah, kalau rencana Tuhan itu pasti ada maksudnya Tuhan. Tapi kalau memang karena kita berbuat dosa, ya ini kayak gini. Maka Eglon, raja Moab itu diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengalahkan Israel ini. Enggak lama-lama, 18 tahun. 18 tahun bangsa Israel itu ada di bawah ketiaknya Moab. Bayangin, padahal Moab itu kan sudah dihajar oleh waktu Yosua itu. Tapi kok ini bisa jadi menguasai 18 tahun? Kenapa? Karena berbuat dosa. Nah, sekarang
kita dikuasai iblis, karena iblis itu selalu membuat kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit. Karena perbuatan kita sendiri. Nah, ayat ke-13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah Eglon ini, raja Moab ini, dan memukul orang Israel kalah. 18 tahun lamanya Israel menjadi takluk kepada Moab. 18 tahun. Nah, saudara kasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Amalek itu berbicara sekarang ini. Itu adalah iblis yang selalu setiap kita ini termasuk saya, saudara dan saya punya kelemahan. Apa kelemahan saudara? Kalau kelemahan saya itu makan nasi, itu kelemahan saya itu. Ya, langsung naik trigliserid. Nah, kelemahan saya apa? Kelemahan saya ada kalanya tidak sabar. Nah, iblis itu tahu. Wah, ini kelemahannya ini enggak sabar ini. Jadi dipancing saja langsung enggak sabar. Itu dosa, enggak sabar itu dosa. Kelemahanmu apa? Sombong. Dikili-kili aja dikit langsung sombong. Dikasih berkat sedikit aja bisa beli mobil bekas langsung keliling kota Tangerang Selatan. Nunjukkan, aku punya mobil nih. Nah, enggak di sini, enggak ada di sini. Enggak, maksudnya gitu. Jadi ada orang kelemahannya gambling. Dipancing gambling, langsung datang pinjol. Tahu pinjol? Itu gambling itu. Masukkan uang 100 juta, 9 bulan lagi menjadi 500 juta. Itu gambling itu. Nah, kalau ini, makanya Amalek itu sebagai bangsa sudah enggak ada lagi. Amalek itu sifat. Amalek itu roh. Amalek itu spirit. Nah, kalau saudara bolak-balik jatuh di dosa yang sama, itu Amalek namanya. Jatuh di dosa yang sama. 5 tahun yang lalu senang pornografi, tapi kenal Tuhan enggak senang lagi pornografi. Tapi ada orang nunjukin, ayo dong lihat dong, kena lagi. Itu Amalek itu, sifat Amalek. Jadi saudara yang kasih, kalau saudara jatuh lagi dalam dosa, maka engkau akan kalah lagi. Engkau akan kalah lagi dan kalah lagi dan kalah lagi dan kalah lagi, kalah lagi. Nah, kalau ini dan di ruangan ini rasanya enggak ada. Tapi saya enggak munafik. Saya sering di dalam kelemahan saya sering muncul lagi. Kelemahan saya makan nasi itu. Enggak boleh makan nasi. Anak-anak bilang, "Papa jangan makan nasi lagi." Tapi orang kampung enggak makan nasi enggak bisa. Begitu makan nasi, trigliserid naik. Jadi sampai sekarang masih sulit itu yang urusan nasi ini. Nah, saudara kasih, tapi ini kan nasi ya. Saudara, dosa apa yang sering kambuh? Kalau dosa itu ada, dosa itu muncul, maka engkau akan kalah oleh iblis. Maka engkau akan kalah lagi, susah lagi. Sakit penyakit, urusan bisnis, urusan keluarga. Kenapa? Karena dosa ada di situ. Nah, puji Tuhan, untung di ayat 15 tadi. Setelah mereka 18 tahun kalah babak belur di bawah kuasanya Raja Eglon dari Moab. Mereka ini sadar. Mereka ini datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Saudara yang kasih, kalau ada di tengah-tengah kita hari ini, saudara sering melakukan dosa yang kambuhan.
Hari ini tobat, besok tomat. Tahu tomat? Apa? Ah, ini orang Manado nih. Enggak, saya enggak nyalakan orang Manado. Orang Manado kan tomat. Tomat tadi apa? Habis? Ah, ini. Rupanya orang Manado itu tomat, habis tomat, kumat lagi. Ini persis Amalek ini. Saudara kasih, kalau ada kayak begitu, apa yang dilakukan bangsa Israel, saudara harus belajar. Dia setelah 18 tahun dikuasai oleh Moab, diperbudak. Waduh, sengsara betul. Mereka datang kepada Tuhan. Saudara, kalau selama ini bolak-balik istilahnya Nolvin tadi tobat, kumat lagi, tobat, kumat lagi. Datang kepada Tuhan. Hari ini, jangan tunggu besok. Hari ini datang di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tahu saudara, begitu mereka minta ampun sama Tuhan, Tuhan membangkitkan seseorang yang namanya Ehud. Ehud ini dari suku Benyamin, suku yang paling kecil dari 12 suku. Di Israel paling kecil, Kidal lagi. Tahu saudara Kidal? Itu hanya di petinju aja yang ada pemenangnya suku Kidal. Tapi umumnya orang Kidal itu enggak jadi perhitungan. Orang suku Benyamin kalau hitung-hitung enggak jadi perhitungan. Orang lemah, orang enggak berdaya. Tapi itu yang diini oleh siapa namanya? Yang dipilih oleh Tuhan, yang lemah, yang tidak berdaya, Kidal lagi. Saudara tahu dia ini bawa upeti. Saudara nanti baca aja di rumah ya. Dia bawa upeti. Bersama dengan teman-temannya, dengan bodyguardnya. Dia bawa ke Raja Moab, kepada Eglon, upeti. Nah rupanya si Raja Moab ini, Eglon ini, karena ada upeti. Itu pas pampresnya suruh pergi semua, keluar. Sehingga di dalam ruangan itu, di lantai 2, di kamar atas, tempat peranginan itu dia sendiri. Yang pengawalnya suruh pergi sendiri ya, karena mau dikasih upeti, kan gak enak ini. Siapa tahu emas berapa, apa, dolar berapa, kan gak tahu. Suruh anak buah pergi. Sehingga raja sendirian, Raja Eglon, Raja Moab ini sendirian di dalam kamar di atas, di lantai 2-nya itu. Nah, datang siapa ini si Ehud ini, dia kan Kidal. Dia bikin pedang sehasta. Coba saudara harus pikirkan ini, sehasta. Dan dia kasih sebelah kanan, di bawah. Kenapa sehasta? Karena Raja Moab itu, Eglon itu gemuk. Sini gak ada orang gemuk di sini. Ibu juga enggak termasuk. Itu gemuk bener. Ada gambarnya enggak ya? Oh enggak ada ya? Ada? Ada. Coba dikeluarin gambarnya. Ya bukan, ini Daud ini. Bukan. Yang 4. Yes. Wah itu perutnya ini. Ini pisaunya sehasta. Jadi saudaraku yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara masih punya bagian untuk mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Yang mengadakan memang Tuhan. Tapi juga ada bagian saudara. Ehud ini enggak bikin pedang sembarang pedang. Dia bikin pedang sehasta panjangnya. Kenapa? Karena pedang itu untuk menusuk perutnya si Eglon. Kalau hanya segini pisaunya gini hanya daging doang itu. Enggak kena jantungnya itu. Jadi masih ada bagiannya. Bagiannya kita. Saudara dan saya. Untuk menerima pertolongan Tuhan yang dahsyat itu. Ada bagian saudara. Ada bagian saya. Bagian saya waktu bulan Mei. Saya tiap pagi berdoa 2 jam. Jam 4 sampai jam 6. Berdoa tiap hari. 2 jam.
ada bagian kita. Nggak bisa bilang Tuhan kasihkan anak saya magang saja, nggak usah pakai gaji. Nggak cukup doa saja, nggak cukup begitu aja. Saya ambil bagian, ada bagian saya. Jam 4 sampai jam 6 tiap hari sampai hari ini. Jadi bagiannya Ehud membuat pedang sahasta. Untuk apa? Untuk menusuk. Nah tahu saudara, saya waktu baca ini, saya terkagum-kagum rancangan Tuhan itu. Tahu saudara, waktu pergi semua pengawal-pengawal raja. Dan pengawalnya si Ehud juga nggak ikut. Kalian nggak usah ikut. Aku aja sendiri bawa peti ini. Jadi di dalam ruangan itu berdua. Nah si Ehud bilang, aku ada bawa firman Allah. Karena, dengarkan ini. Ehud bilang, tadinya duduk raja ini. Aku bawa firman Allah kepada Tuhan rajaku. Berdiri itu si raja. Bayangin orang gak kenal Tuhan aja. Dibilang firman Allah berdiri, hormat. Apalagi kita ini anak-anak Tuhan gini. Masa gak hormat sama firman Tuhan? Orang Moab saja, raja Moab saja. Begitu dengar firman Tuhan dia langsung siap. Saudara mau siap dengar firman Tuhan? Moab aja, raja Moab mau. Waktu dia berdiri, udah 1 lawan 1. Dia ngambilnya gini. Dia kidal kan, gini. Dia ngambil, makanya dibikin sebelah kanan. Ambil dari sini, langsung ditusuk begini. Mati itu Raja Moab. Mati itu si siapa Eglon. Jadi saudara kasih, pertolongan Tuhan itu sangat ajaib. Dan yang lucunya waktu di kamar itu, dikasih hikmat oleh Tuhan kepada Ehud. Waktu dia keluar, waktu dia tusuk, teglet udah di situ, dia keluar dan dia kunci. Ruangan itu dia kunci. Kemudian pengawal-pengawalnya udah 30 menit ya. Pengawal-pengawalnya ini kan kok nggak keluar-keluar. Ada orang bilang gini, mungkin lagi pipis dia. Berlambat-lambat. Sehingga pada saat mereka berlambat-lambat itu ada kesempatan Ehud untuk keluar, untuk lari. Saya bilang, pertolongan Tuhan itu sempurna, benar diatur semua rapi. Mau saudara alami pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam hidupmu ke depan ini? Siapa mau? Ada bagianmu, ada bagianku. Tidak cukup hanya begini, ada bagianmu, ada bagianku. Mari perbanyak duduk di kaki Tuhan. Perbanyak dengar-dengaran kepada Tuhan. Ikuti komsel yang sekarang ini lagi dahsyat-dahsyatnya. Ikuti komsel. Bawa orang-orang yang baru di konselmu. Tuhan akan lihat, anggota komsel ini begini, anggota komsel ini. Tuhan terheran-heran. Maka dia akan lakukan pertolongan yang ajaib, yang dahsyat terjadi atas hidupmu. Mari WL singkat maju ke depan. Saudara kasih, firman Tuhan saya nggak panjangkan. Sekarang coba tutup mata. Kalau ada di antara firman Tuhan ini meresep, kalau istilah Alkitabnya jadi remah. Yes, saya mau mengalami pertolongan Tuhan yang bukan biasa-biasa saja. Yang dahsyat. Saya mau Tuhan jawab melebihi daripada apa yang saya doakan. Melebihi dari apa yang saya harapkan. Dan saya mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau ada persoalan saya akan menengadah dulu ke atas. Dan saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kalau ada firman Tuhan ini menjadi remah bagimu yang benar-benar angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu yang tidak ada firman Tuhan meresap dalam hatinya, yang tidak menjadi remah dan jangan ikut-ikutan. Angkat tangan.
Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Oh papa. Bapak engkau melihat tangan-tangan terangkat. Jesus, apa yang dialami, yang terjadi atas Lazarus, yang sudah 4 hari bangkit. Oh haleluya, haleluya. Ehud menang membebaskan bangsa Israel. Maka terhadap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang angkat tangan saat ini, apa yang terjadi atas Lazarus bangkit, maka mereka, keluarga mereka bangkit, bisnis mereka bangkit, usaha mereka bangkit, pelayanan mereka bangkit, dan mereka menang, bebas atas keterpurukan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, pujian hormat hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Amin.